Dulu, dunia pernah terbakar oleh sesuatu yang kasat mata. Bukan oleh peluru, bukan pula oleh mesiu, tapi oleh bau, oleh aroma. Aroma harum yang samar-samar menembus kapal berlayar, melintasi samudera lebar. Aroma yang membius kesadaran manusia, menuntun mereka menuju daratan yang bahkan belum ditandai pada peta. Aroma yang membuat mereka saling membunuh untuk mendapatkannya. Aroma tersebut datang dari sebuah rempah, menari bersama angin laut, menempel di kulit para pelaut, menampilkan banyak kisah kemelut. Di bumi bagian utara, kabar tentang aroma rempah tersebut telah menyebar tak terelakkan. Aroma tersebut katanya bisa menyembuhkan, menghangatkan, bahkan mencegah kematian. Rempah tersebut hadir dalam bentuk serbuk. Serbuk ajaib, begitu kata mereka. Konon mampu menangkis wabah hingga menyamarkan bau busuk jenazah. Nilainya dikatakan setara dengan emas. Dan bagi para bangsawan, dengan memiliki rempah ini akan naik derajatnya. Dan seperti pada semua benda berharga, nafsu manusia terpicu. Kapal demi kapal mulai berlayar dari Lisbon, London, dan Amsterdam. Mereka menembus badai, membelah lautan yang tak dikenal hanya demi menemukan sumber dari aroma tersebut. Dan ketika mereka akhirnya menemukannya, dunia berubah selamanya. Rempah itu tidak hanya menyalakan gelora mesin perdagangan terbesar dalam sejarah, tetapi juga membangunkan sisi tergelap manusia, kerakusan, kekuasaan, dan keyakinan bahwa sesuatu yang harum ini harus dikuasai. Di Kepulauan Banda, sebuah gugusan pulau kecil di timur Nusantara, masyarakat yang pada waktu itu hidup damai dengan kesederhanaan, mendadak diperkenalkan dengan kata asing, kata yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, monopoli. Dan seketika, bau harum yang menenangkan tersebut bercampur dengan bau mesiu dan bau darah. Kampung dibakar, manusia diperbudak, dan tanah dirampas. Semua dijadikan hak milik perusahaan. Sejarah mencatatnya dengan sinis. Laut Banda mengingatnya dengan miris. Sinis karena semua itu dimulai dari sebuah rempah. Miris karena rempah banyak darah yang harus tumpah. Dalam video kali ini, kita akan membahas rempah kecil yang bentuknya sedikit lebih besar dari kelereng, warnanya coklat tua, tapi aromanya pernah mengguncang dunia. Rempah kecil yang melahirkan pelayaran, penjajahan, hingga menghadirkan kota yang dahulu berdiri di Pulau Manhattan. Rempah kecil tersebut bernama biji pala. Ini adalah buah berukuran kecil, sedikit mengkilap, dan tampak biasa aja. Namun, di balik daging putihnya, tersimpan biji yang memiliki racikan kimia yang menggetarkan tubuh dan menyalakan imajinasi manusia selama berabad-abad. Sebelum kita menelusuri sejarah yang penuh darah dan perang yang meletus karenanya, mari kita buka dulu isi buah mungil itu dan melihat apa yang membuat dunia begitu tergila-gila. Di tanah Banda, pohon pala tumbuh seperti rahasia yang tak ingin terburu-buru dibuka. Daunnya rimbun, berwarna hijau tua, dan sedikit mengkilap. Batang pohonnya tegak, dengan cabang banyak yang selain sebagai tambatan daun dan buah, juga menyimpan kenangan tentang terang gelap serta hujan panas yang silih berganti. Pohon pala bukanlah pohon yang liar atau beringas. Mereka sabar dan tidak tergesa. Dalam setiap cabang yang berbuah, ada kesetiaan pada suhu dan waktu. Dan oleh karena itu, pohon pala butuh 7-8 tahun untuk berbuah pertama kalinya. Dan pohon akan mencapai produksi stabil pada usia 15 tahun. Nama ilmiah pala adalah Myristica fragrans. Yap, fragrans berarti harum.
Satu kata yang cukup untuk menggambarkan pesona yang juga merangkum seluruh sejarah di sekitarnya. Pohon ini hanya tumbuh secara alami di Kepulauan Banda, wilayah kecil di jantung Laut Tropis Indonesia bagian timur, di mana tanah vulkanik seakan memberi rasa pedas yang khas pada aromanya. Di sanalah, selama ribuan tahun, manusia hidup berdampingan dengan pepohonan yang hanya kita kenal lewat daftar bumbu dapur. Buah pala tampak sederhana. Lapisan luarnya berwarna kuning lembut, mirip buah per atau persik mini. Ketika buah matang, kulit buah akan terbelah dengan sendirinya, menampakkan biji yang diselimuti oleh semacam jaring berwarna merah menyala. Jaring ini adalah fuli atau maize dalam bahasa Inggris, yang punya aroma cukup berbeda dari bijinya sendiri. Di dalam rangkulan fuli, ada biji pala yang berwarna coklat mengkilap. Ketika dikeringkan dan diparut, muncullah bau khas yang hangat dan tajam, seperti perpaduan antara tanah basah, kayu manis, dan nektar bunga. Di balik keindahan itu, biji pala menyembunyikan teka-teki kimia, yaitu senyawa bernama myristicin yang membawa efek psikoaktif, elemisin yang membawa efek halusinogen ringan, dan safrol yang aromatik namun bisa menjadi toksik dalam dosis besar. Seperti semua yang disediakan oleh alam, pala juga merupakan konsep keseimbangan. Sedikit akan menghangatkan, banyak akan memabukkan. Seperti kecubung, alam seperti menulis puisi tentang keserakahan. Yang indah dan harum pun bisa menyesatkan jika tidak dimanfaatkan dengan bijak. Para ilmuwan menyebut sifat ini sebagai dualitas bioaktif, sifat alami tumbuhan yang menciptakan daya tarik sekaligus peringatan. Pohon pala memiliki cara berkembang biak yang sedikit misterius. Meskipun sesekali ditemukan ada bunga yang hermaprodit, secara botani, pohon pala utamanya bersifat dioecious, berumah dua. Artinya, pohon jantan dan pohon betina tumbuh sebagai individu terpisah, dan hanya pohon betina yang akan berbuah. Namun, hingga pohon itu cukup besar, manusia hampir tidak bisa menebak mana yang jantan dan mana yang betina. Maka, menanam pohon pala ibarat menanam harapan. Perlu perawatan bertahun-tahun sebelum mengetahui apakah pohon itu akan memberi buah ranum atau hanya ranting dan daun. Ketika akhirnya muncul, bunga pala tampak seperti rahasia kecil yang mencuat dari ranting. Warnanya kuning pucat, sebesar kuku kelingking, tidak mencolok, tidak pula memamerkan kecantikan. Bunga jantan memiliki perigon berbentuk tabung kecil dengan 3-4 lobus. Di dalamnya, benang sari tersusun rapat. Sementara bunga betina membawa stigma tunggal dan satu bakal buah. Bulat, mungil, dan hanya menunggu kabar baik dari angin. Bunga betina tidak pick me, mereka sabar menanti. Penyerbukan bunga pala adalah proses pertemuan yang sederhana, namun penuh keberuntungan. Proses penyerbukannya disebut ambofilus, atau penyerbukan dengan kombinasi angin dan serangga. Angin akan membawa serbuk sari dari pohon jantan, mengantarnya menyeberangi dahan, hingga akhirnya mendarat di sasaran, di kepala putik betina. Kadang, serangga kecil seperti lalat kecil, kumbang mini, dan semut kerap menjadi kurir tak resmi yang ikut menggerakkan siklus hidup mereka. Bila pertemuan itu berhasil, bakal buah mulai membesar dari dalam secara perlahan. Hari berganti minggu, bulan demi bulan, dari dalam bunga betina, buah kecil akan tumbuh menjadi buah kuning yang bulat. Dan ketika saatnya tiba, kulitnya akan terbelah dengan sendirinya, membuka rahasia yang telah disimpan sejak musim lalu, menampilkan fuli merah yang menyala, dan di baliknya sebutir biji yang kelak mengubah dunia. Di hutan-hutan tua di Kepulauan Banda, proses reproduksi ini bukan dianggap kekurangan, melainkan bagian dari takdir pohon. Mungkin disitulah alasan mengapa masyarakat Banda secara turun-temurun memperlakukan pohon ini dengan rasa hormat, karena setiap buahnya adalah hasil dari kesabaran dan harapan yang tidak bisa diburu-buru. Alam punya waktunya sendiri. Kini, setelah berabad-abad dieksploitasi, pala telah berpindah rumah.
Mereka sekarang telah tumbuh di Grenada, Zanzibar, Sri Lanka, bahkan di Karibia. Tapi banyak botanis mengakui aroma pala sejati tetap hanya muncul di Kepulauan Banda. Kombinasi tanah, angin, dan deburan ombak laut di sana berkolaborasi menciptakan komposisi yang tak bisa direplikasi. Aroma yang tak dapat disalin tanpa membawa serta kenangan pahitnya. Barangkali itulah rahasia sejati pala. Mereka menunjukkan bahwa di dalam sesuatu yang kecil ada dunia lain yang tersembunyi. Dari senyawa hingga sejarah. Dari pohon hingga darah. Darah yang tumpah karena godaan aroma. Kini kita tahu seperti apa rupa pala. Biji kecil dengan aroma kelembutan, menipu napas dengan panas, euforia, dan sedikit racun dalam dosis yang pas. Namun, terlepas dari ranting pohon yang tenang, rempah ini menggoyang sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih luas. Hasrat manusia akan kekuasaan, emas, dan surga dunia. Dari sepinya Kepulauan Banda, aroma pala menembus layar kapal Portugis, Belanda, dan Inggris. Disinilah sejarah mulai bergelora. Perang menemukan alasan yang baru untuk pecah ke dunia. Sebutir biji harum untuk ribuan jiwa. Angin dari bukit membawa aroma yang samar getir. Di sela-sela pohon Myristica fragrans yang menjulang, tak seorang pun tahu bahwa di luar sana dunia telah memusatkan pandangan ke pulau-pulau kecil ini, kepada aroma yang akan mengubah sejarah manusia. Pada abad ke-17, pala bukan lagi dianggap sekadar rempah. Bagi Eropa pada masa itu, pala telah menjelma sebagai sesuatu yang berlebihan. Di tengah kota London yang dilanda miasma, pala ditumbuk halus dan dijadikan bubuk misterius. Menangkal penyakit, menunda kematian. Di meja bangsawan Venesia, pala adalah lambang kemewahan. Setetes minyak pala dalam segelas anggur berarti gengsi dan kekuasaan. Di Amsterdam, sekantung kecil pala bernilai setara beberapa tahun upah dan bisa digunakan untuk membeli rumah. Aroma yang lembut dan misterius menjelma menjadi obsesi. Dan pada zaman dulu, obsesi akan menuntun manusia untuk pergi ke laut. Dari Lisbon hingga Batavia, kapal demi kapal berlayar menembus badai, mencari sumber aroma yang konon datang dari pulau-pulau rempah jauh di timur. Mereka datang membawa peta yang belum selesai dibuat, serta nafsu kuat yang bulat. Ketika akhirnya layar-layar besar itu muncul di Cakrawala dan mendarat di Kepulauan Banda, tak hanya barang dagang yang mereka bawa, tapi juga cara baru memandang dunia. Segala yang harum harus dimiliki. Segala yang tumbuh harus dikuasai. Pada awalnya, pertemuan itu tampak damai. Penduduk Banda menukar pala dengan kain, besi, dan manik-manik berwarna. Tapi perdagangan yang seharusnya menjadi jembatan budaya, pelan-pelan berubah menjadi rantai yang membelenggu jiwa. VOC, perusahaan dagang Belanda yang lahir dari ambisi dagang Eropa, ingin menguasai segala rempah yang ada di sana. Mereka ingin aroma pala hanya berhembus ke arah Amsterdam, bukan ke London, bukan ke Lisbon, bukan ke kota-kota Eropa lainnya. Maka perjanjian demi perjanjian diteken di bawah todongan senjata. Harga ditetapkan sepihak, tanah dibagi semena-mena, dan manusia diubah menjadi tenaga tanpa nama. Adalah Jan Pieter Zoon Koen, seorang gubernur VOC di Batavia. Beliau ditunjuk untuk memimpin ekspedisi ke Banda dengan dalih menertibkan perdagangan liar. Tahun 1621 adalah tahun ketika aroma rempah berubah menjadi bau darah. Alih-alih menertibkan, Jan Pieter Zoon Koen memimpin pembantaian. Alih-alih membawa pedagang, Jan Pieter Zoon Koen membawa pasukan. Dalam beberapa minggu, pulau-pulau kecil itu berubah menjadi ladang genosida. Desa dibakar, kebun dirampas, dan ribuan orang kehilangan nyawa. Sebelum 1621,
Banda dihuni sekitar 13.000 hingga 15.000 jiwa. Namun, setelah operasi militer oleh Jan Pieter Zoon Koen, hanya sekitar 1.000 orang yang tercatat masih hidup. Para sejarawan memiliki beda pendapat soal angka pastinya. Tapi mereka umumnya sepakat bahwa lebih dari 80 hingga 90% penduduk Banda musnah dalam operasi yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoon Koen. Yang tua dieksekusi, para pemimpin adat digantung, yang muda dijadikan pesuruh di perkebunan-perkebunan baru. Perempuan dan anak-anak diangkut seperti barang rampasan, dipisahkan dari tanah yang mereka kenal secara turun-temurun. Pohon-pohon pala yang ada ditebang untuk menghapus jejak kepemilikan lama, lalu ditanam ulang di bawah pengawasan ketat para perkeniers, para pemilik perkebunan baru yang didatangkan dari luar Banda bersama ribuan budak. Sejak saat itu, setiap pohon pala yang tumbuh di tanah Banda adalah pohon yang lahir dari bumi yang pernah tersiram darah. Keharuman yang hari ini terasa hangat dan akrab sesungguhnya membawa sejarah yang getir. Namun, prahara tidak berhenti di sana. Di tahun-tahun berikutnya, perebutan aroma ini menjelma menjadi pertukaran absurd yang tak disangka-sangka. Sebuah transaksi yang menukar sepotong surga dengan sepetak tanah di seberang dunia. Ini adalah Pulau Run, salah satu pulau terkecil di Banda. Pulau yang berhasil direbut Inggris dari tangan Belanda. Di sini, bangsa Inggris pun berhasil menguasai pasokan pala dan melindunginya seperti harta suci yang berharga. Melihat ini, Belanda yang lebih dulu berkuasa sangat tidak rela. Selama dekade berikutnya, pecah Perang Anglo-Belanda atau Anglo-Dutch War gelombang pertama, di mana serangkaian pertempuran, pengepungan, dan serangan terjadi antara VOC dan EIC atau East India Company. Konflik ini berlangsung selama bertahun-tahun, menjadi bagian dari perang dagang global abad ke-17 dan memperlihatkan betapa jauhnya ambisi VOC dan EIC dalam memperebutkan rempah. Sengketa ini berakhir pada tahun 1667 lewat perjanjian Breda. Kedua kekuatan itu mencapai kesepakatan. Inggris menyerahkan Pulau Run, dan sebagai kompensasi, Belanda mengakui kekuasaan Inggris atas sebuah pulau di seberang Atlantik, Manhattan. Kala itu, Manhattan hanyalah koloni kecil Belanda bernama New Amsterdam, yang setelah direbut oleh Inggris pada tahun 1664, diganti namanya dari New Amsterdam menjadi New York untuk menghormati James, Duke of York. Lewat satu perjanjian damai, sebutir rempah menentukan nasib dua pulau. Run kembali ke tangan Belanda, Manhattan jatuh ke Inggris. Dan dari sana, masa depan mulai bercabang. Dari pertukaran tersebut, lahirlah dua dunia. Satu penuh rempah, satu penuh bangunan tinggi berkaca. Yang satu beraroma pala, yang lain beraroma industri. Keduanya pada dasarnya lahir dari hal yang sama, nafsu manusia untuk menguasai sesuatu yang berharga. Kini, berabad-abad setelah meriam VOC membisu, aroma pala masih sama seperti masa lalu. Ia tetap lembut, menghangatkan, dan menenangkan. Tapi di dalam keharumannya masih tersisa sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa. Kenangan tentang kerakusan manusia. Tentang bagaimana hasrat dunia untuk memiliki apa yang semula tak bernama dan tak tercatat dalam peta. Sejarah ketika dunia pertama kali mencium aromanya, lalu kehilangan nuraninya. Jika dalam bab sebelumnya, pala adalah rempah yang membawa kisah darah dan api pertikaian, maka dalam bab ini adalah tentang aroma dan rasa. Karena pada dasarnya, aroma dan rasanya lah yang membuat manusia tergila-gila dan ingin memonopoli pala. Biji kecil ini menyeberangi samudra dan waktu. Di Eropa, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari musim dingin. Diparut di atas puding, susu hangat, atau roti jahe. Di India, pala masuk ke dalam garam masala, campuran bumbu suci yang diyakini membawa keseimbangan tubuh. Di Arab, pala melengkapi kopi pahit dengan nada manis dan halus. Di Indonesia, ia menjadi aroma khas dari sop buntut,
bakso Malang, hingga kolak biji pala yang direbus dalam kesabaran panjang. Rasanya hangat, sedikit menggigit, dan menyentuh dua indera utama. Tubuh merasakan khasiatnya. Dan saat ia melintasi begitu banyak budaya dan bahasa, pala juga mengalami perubahan nama. Secara etimologi, asal-usul pala berasal dari bahasa Melayu utama yang telah digunakan luas di Nusantara sebelum abad ke-16. Kata pala sudah merujuk pada buah dari pohon Myristica fragrans. Catatan ini muncul dalam beberapa naskah Melayu kuno, serta daftar kosakata awal yang dibuat oleh penjelajah dari Asia dan Arab. Beberapa ahli menyebut kata pala dalam bahasa Sanskerta berarti buah, yang mungkin diserap ke dalam kosakata Melayu kuno menjadi buah pala. Kemudian, para pedagang Arab yang lebih dulu mengenalinya menyebut pala dengan nama Juzatut Toyib atau kacang harum. Dari sana, bangsa Eropa menyerap nama kacang harum dan mengubahnya dalam bahasa Latin menjadi Nux muscata, lalu menjadi Noy muscat di Perancis, dan akhirnya oleh bangsa Inggris ditetapkan sebagai nutmeg. Menariknya, dari dapur-dapur di seluruh dunia, kata nutmeg menyelinap ke ranah yang sama sekali tidak berhubungan, yaitu sepak bola. Sebelumnya, dalam slang bahasa Inggris pada abad ke-19, ada istilah to nutmeg someone, yang berarti menipu seseorang. Sebuah frasa yang berkaitan dengan praktik pedagang culas yang seringkali menjual biji pala palsu yang terbuat dari kayu keras, yang dibentuk bulat menyerupai biji pala. Nah, istilah ini mengalami perluasan makna dalam sepak bola. Ketika seorang pemain dengan cekatan mengoper bola tepat melalui celah kaki lawan, ia juga dianggap menipu, tapi dengan elegan. Sebuah penghinaan kecil, tapi cukup menyayat hati dan melukai harga diri. Dalam eksplorasi mencari rasa, manusia menemukan makna lain di balik rasa tersebut, khasiat yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam pengobatan tradisional Nusantara, pala digunakan untuk menenangkan pikiran, menghangatkan tubuh, dan memperbaiki tidur. Minyaknya menjadi balsam, getahnya menjadi obat lambung. Dalam riset modern, senyawa myristicin dan elemisin memang terbukti mempengaruhi sistem saraf, merangsang pelepasan serotonin dan dopamin yang membuat tubuh menjadi rileks dan memperbaiki mood. Namun, jika diserap tubuh dalam jumlah besar, kedua senyawa tersebut dapat memabukkan dan menimbulkan halusinasi, bahkan dikategorikan berbahaya bagi kesehatan. Dalam dosis kecil, pala adalah teman. Dalam dosis besar, pala menjadi peringatan. Kemudian, biji pala merupakan sumber utama minyak pala atau nutmeg oil dan oleoresin, dua bahan penting dalam industri kosmetik, parfum, sabun, dan farmasi. Senyawa aromatik seperti myristicin, sabinen, dan elemisin memberikan karakter wangi sekaligus potensi kesehatan, seperti aktivitas antioksidan dan antimikroba. Dulu, daging buah pala kerap dianggap sebagai bagian yang kurang bernilai dibandingkan bijinya, tapi kini anggapan itu telah berubah. Daging buah yang tebal dan beraroma segar ini telah menjadi bahan utama untuk berbagai produk pangan tradisional maupun modern. Olahan daging buah pala yang paling terkenal adalah manisan pala, baik yang basah maupun yang kering. Ini telah menjadi ikon kuliner di berbagai daerah penghasil pala, seperti Maluku dan Minahasa. Olahan daging pala yang lain meliputi sirup, selai, permen, hingga dodol. Inovasi pangan yang semakin berkembang memicu munculnya olahan lain, seperti jus pala, minuman fermentasi, hingga dessert. Bahkan, ampas daging buah hasil olahan jus dapat difermentasi untuk dijadikan pakan ternak atau kompos organik. Fuli atau maize, selaput merah menyala yang membungkus biji pala, jika dikeringkan, warnanya berubah menjadi jingga keemasan. Di pasar internasional, fuli dihargai lebih tinggi daripada biji pala, karena karakter rasanya yang lebih halus dan kompleks. Fuli banyak digunakan dalam industri kuliner, dan menjadi bahan pendukung pada pembuatan roti, kue, sosis, sup, hingga minuman beralkohol khas Eropa. Dalam industri kosmetik dan farmasi, fuli menjadi sumber minyak atsiri berkualitas tinggi yang berfungsi sebagai bahan parfum, aromaterapi,
dan campuran obat herbal. Keberadaan Fuli menjadikan pala bukan hanya sekedar rempah, tapi juga komoditas aromatik bernilai premium, serta menjadikan pala sebagai salah satu tumbuhan yang nyaris tanpa limbah. Ya, nyaris tanpa limbah. Karena selain buah, Fuli, dan bijinya, bagian lain dari pohon pala juga dinilai memiliki kegunaan penting. Daun pala dapat diseduh menjadi teh aromatik atau dimanfaatkan dalam aromaterapi. Kulit batangnya digunakan dalam ramuan tradisional untuk membantu pencernaan. Sementara kayunya yang keras dan wangi dipakai sebagai bahan kerajinan dan perabot ringan. Akar pohon pala pun tak kalah menarik, karena dalam tradisi pengobatan lokal masyarakat Maluku, akar pohon pala digunakan sebagai bahan tonik penguat tubuh dan pereda nyeri. Bahkan, cangkang keras yang membungkus biji pala dapat diolah menjadi briket, arang aktif, atau kerajinan tangan, memberikan nilai tambah ekologis sekaligus manfaat ekonomis. Karena manfaat dan khasiat yang tiada tara, pelan tapi pasti, pala juga menyelinap ke arah spiritual. Di beberapa daerah di Maluku, pala pernah digunakan sebagai salah satu bahan pendukung dalam upacara kelahiran dan kematian. Di India kuno, pala dianggap sebagai lambang keberuntungan dan kesuburan. Para pedagang Arab menyebut pala sebagai hadiah dari surga, karena wanginya yang bertahan lama bahkan setelah mati lama. Dari dapur ke layar kapal, dari laboratorium ke altar ritual, pala menjadi semacam jembatan antara dunia jasmani dan batin spiritual. Dari pembahasan barusan, sudah jelas kalau pohon pala adalah contoh sempurna dari pemanfaatan berkelanjutan. Hampir tidak ada yang terbuang. Daging buah menjadi pangan, Fuli menjadi rempah premium, biji menjadi sumber minyak dan cita rasa global, sementara daun, kayu, akar, dan cangkangnya membuka peluang untuk industri herbal, kerajinan, hingga energi alternatif. Pala bukan sekedar rempah warisan sejarah, tetapi juga tanaman multidimensi yang mendukung ekonomi, kuliner, kesehatan, hingga kreativitas masyarakat. Di tengah meningkatnya minat dunia terhadap produk alami, pala kembali memantapkan diri sebagai komoditas unggulan Nusantara. Namun tanpa disadari, hubungan manusia dan pala telah berubah bentuk. Jika dulu butuh waktu dan perjuangan untuk mendapatkannya, mereka kini dapat dengan mudah dijumpai di rak supermarket, dibungkus plastik, dan diberi label harga. Sudah tidak ada lagi jejak pohon atau tanah. Sudah tidak ada lagi pertikaian pelaut dan penduduk banda di dalamnya. Pala telah menjadi komoditas tanpa aroma sejarah. Kini, dunia nyaris tak lagi mengingat apa yang pernah terjadi di Kepulauan Banda. Di peta, ia hanyalah gugusan pulau kecil di antara Laut Biru dan awan tropis. Namun sesungguhnya, di setiap aroma rempah di dapur, sejarah itu masih hidup. Tak terlihat, tapi bisa dihirup. Pala adalah cermin bagi manusia. Ia menunjukkan bagaimana sesuatu yang indah dapat melatari pertumpahan darah, dan bagaimana kekuasaan sering lahir dari perpaduan antara kekaguman dan hasrat ingin memiliki. Di Banda hari ini, banyak hal yang telah kembali. Pohon-pohon pala telah tumbuh dengan tenang. Udara tetap lembab, laut tetap biru, dan angin masih membawa aroma yang sama. Aroma yang dulu menyalakan dunia. Di antara dahan berdaun yang bergoyang pelan, aroma itu kembali menjadi apa adanya. Hadiah dari bumi bagi siapapun yang mau menghidu dengan rendah hati. Semoga video esai ini dapat mengembalikan sedikit kesadaran. Kesadaran bahwa biji kecil ini adalah saksi dari perubahan perjalanan perasaan manusia. Dari kagum menjadi rakus, dari eksplorasi menjadi eksploitasi, dari alam yang memberi menjadi alam yang ditakluki. Biji pala menjadi pengingat kalau genosida pernah terjadi di Kepulauan Banda.
Pendanaan Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Oriza Sativa, Ash Vasileios, Afrindo Aja, Galuh Dewirja, Apotek Taman Seribu Lampu Cepu, Kemangi, Istri Fainon of Aedes Elisei, Istri Maidemius King of Kremnos, W3, Selina Raan Estetik Chandra Salai dan Juragan Muntois, servis Samsung Fold dan Flip ke Bobocat Service, servis HP terpercaya hanya di Bobocat Service. Bang, ini buat ngopi dari Hamtachi, ini buat gorengannya juga bang. Hamtachi Hamster Tangerang Cikupa, Mas Uy, Anas suaminya Anissa, fans berat Alam Semenit, Sendok Makan, Zeta Gundam, Agetana Esek, Coach Surya JKT, Barama Jenun, Megantropus Jawa Ganteng Ikus, mahasiswa Nyasar, selamat ulang tahun istriku Nova, Happy Day View Ganteng, Long Live Wild Animal, Huan 9X, Setavi, Aneka Azahra, Nongah, Otan Lupa Diri, Sasongko Love Widi, Sasongko Love Widi, Sasongko Love Widi, Murphy Clothing Moro Body, Bail Sukanadila, Semenit Dalam Renungan, Semangat Pagi Saudara Keraku, dan We Love You HBD Mamah Elida 17 Nov. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.